illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya Masjid Nurul Islam Brantang Binangun Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang tak pernah berhenti selalu dicurahkan untuk kita, dan kita tidak mampu bisa menghitung nikmat tersebut. Ada yang mampu jamaah di sini menghitung nikmatnya iman? Tidak ada yang katakan. Ada yang mampu menghitung nikmatnya Islam? Tidak ada yang bisa mengangkat tangan. Coba katakan siapa yang bisa mampu menghitung nikmatnya rezeki? Tidak ada. Nikmatnya kesehatan? Tidak ada bisa menghitung. Nikmat ilmu? Tidak ada bisa menghitung. Nikmat umur? Tidak ada menghitung. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 18, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup menghitungnya. Maka sebaik-baik kita sebagai seorang hamba bersyukur saja. Bersyukur, dengan kita bersyukur nikmat ditambahkan. Semoga kita yang hadir ini hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat, Allah jadikan dengan pangkat abd dan syakura. Amin. Salam dan selawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga meneladani beliau bisa dengan optimal agar tercapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudaraku, kita sampai di bab takdir. Ya. Wal imanu bi qadri wa ala rahili kullu rajahatin ta'namun say'an. Iman kepada qadar atau takdir itu ada dua, memiliki dua derajat. Yang pertama, mengimani Allah sebagaimana kita tahu bahwa Allah itu ilmunya di atas semuanya. Dengan kalimat bi anallaha ta'ala wa alimum bil haq wa kum a'milun, bahwa ilmunya Allah itu di atas segala ilmu. Maka takdir ini derajat yang pertama disebut azali. Azali. Azali ini penetapan Allah untuk apa yang akan terjadi, dan ini sudah ditulis Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 29, kalau kita lihat di sana penciptaan bumi dan langit dulu mana? Dulu bumi, setelah ada ula fil ardi sumas tawasamai sab'ah. Setelah menciptakan bumi, baru Allah ciptakan langit ini 7 lapis. Sebelum ini Allah sudah menentukan yang namanya takdir atau qadar, dan ini disebut azali. Ini nggak bisa dirubah, ketetapan Allah. Setelah kodoknya tadi,
Qadarnya itu ketetapan pelaksanaan. Tidak ada kodok, ada qadar. Kodoknya itu ketetapan, ketentuan, qadarnya itu teknis pelaksanaannya. Nah, apakah qadar ini bisa berubah? Kalau Allah mengatakan kodok itu kehendak, qadarnya realisasinya. Adapun takdir ini itu ada yang tidak bisa dirubah manusia, namanya mubram. Mubram ini nggak bisa dirubah. Ada yang bisa dirubah, ada, namanya mu'allaq. Nah, maka takdir ini dalam akidah Islam azali, itu jauh sebelumnya sudah tertulis, kemudian kodoknya ketetapan, ketentuan, qadarnya realisasi. Ada yang nggak bisa dirubah, namanya mubram. Ada yang bisa dirubah, namanya mu'allaq. Bagaimana caranya merubah ini? Maka takdir semua Allah itu baik. Pada dasarnya takdir semua Allah baik. Di dalam surat Al-Hajj, mana ini hari lepo Al-Hajj? Nggak ada. Nggak hadir ya? Oh ada, saya pikir lagi begini. Nah, dalam surat Al-Hajj, surat 22 ayat 70, Allah berfirman, Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard, inna dzalika fil kitab, inna dzalika Allahi yasir. Artinya nih, tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan bumi? Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam Lauh Mahfuz. Nah ini, jadi semua yang ada di muka bumi dan ada di langit ini semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Ini makna azali. Artinya yang demikian itu, kalau Allah mengatakan inna dzalika Allah yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah, tidak ada sulitnya ya. Nah, kemudian di dalam surat 57 Al-Hadid ayat 22-nya, ini juga azali, surat 57 ayat 22. Rabbuna wa ta'ala berfirman lagi dengan kalimat ma asobba min musibatin fil ard wala fi anfusikum ila fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika Allah yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi, menimpa dirimu, semua sudah tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Ini azali. Al-Hajj 70, Al-Hadid 22, ini adalah azali. Sudah tertulis, nggak bisa tidak. Nah, kami mewujudkannya kata Allah. Min qabli nabra'aha inna dzalika Allah yasir. Dan bagi Allah ini nggak ada sulitnya. Udah. Nah, namun di tengah dalam perjalanan yang namanya qadar ini, realisasinya, ini Allah masih punya rahmat rahim yang bisa kita rubah. Maka takdir itu ada 4. Hidup atau kapan dilahirkannya. Yang kedua, kapan dia matinya. Yang ketiga, rizki. Yang keempat, jodoh. 4 ini aja takdir. Gak ada takdir orang masuk neraka itu gak ada. Takdir orang masuk surga gak ada. Takdir itu cuman kehidupan, kematian, rizki, jodoh. Perkara nanti masuk surga, masuk neraka, itu karemu dewi. Gak ada hubungan sama takdirnya Allah. Nah, maka ketika catatan orang hidup ini, si fulan dicatat di Lauh Mahfuz, dia akan aku lahirkan di muka bumi tanggal 3, bulan 3, tahun 3003, jam 3, menit ke-3, detik ke-3. Pasti itu, tidak bisa tidak. Ternyata rahim ibunya gak mampu untuk mengeluarkan secara secara normal, maka sesar. Itu jamnya yang tadi jam 3 gak bisa berubah.
benar-benar si anak itu walaupun melalui sesar atau apa, tetap jamnya seperti ketetapan Allah. Jadi waktu operasi itu, itu tadi jam 3, menit ketiga, detik ketiga, hari ketiga, bulan ketiga, tahun 33. Nggak bisa dirubah. Terus matinya dia nanti tanggal 1, jam 1, menit ke 1, detik ke 1, bulan 1, tahun 3061. Ini nggak bisa dirubah. Dan catatannya di Lauh Mahfuz, ketiban boto mati saknaliko. Ini catatannya ini. Ini contoh ini. Jadi tanggal tadi tanggal 1 bulan 1 tahun 1 jam 1 menit 1 tahun 1 si fulan mati ketiban boto mati saknaliko. Ternyata si fulan ini jamaahnya Masjid Nurul Islam yang soleh, sholat fardu tidak lepas, rukun Islamnya jalan, rukun imannya mantap, amal baik, selalu berdoa, minta dalam doanya husnul khotimah. Maka nanti pada tanggal 1 bulan 1 tahun 1 jam 1 menit 1 tahun itu mati pasti. Malah masuk koran, masuk TV. Si fulan wafat saat meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Nur. Fotonya cek melo, Pak. Dan tanggal matinya tetap, cuma enggak kemberuan. Catatannya apa tadi? Kemberuan foto mati saknaliko. Tapi sekarang jadi berubah setelah peletakan batu bata pertama pembangunan masjid yang dia lakukan, terus kemudian terpreset kena serangan jantung, wafat. Jamnya persis, waktunya persis. Cuma enggak ketiban boto, Pak. Tapi setelah meletakkan batu bata pertama pembangunan masjid. Nah, berarti yang bisa dirubah apanya? Qadarnya. Proses. Tapi ketetapan qadanya di yang azali itu nggak bisa dirubah. Maka jodoh pun demikian. Ada orang yang jodoh itu hanya berhenti di dunia. Ada yang sampai di akhirat. Ada jodoh ditentukan. Ada ibu-ibu tanya, Ustaz, istri saya 3. Suami saya 3. Kok banyak, Bu? Gimana itu? Saya menikah pertama Pak wafat. 2 tahun kemudian saya nikah lagi. Wafat lagi. Terus nikah lagi 2 tahun kemudian wafat lagi. Dan sekarang nggak berani Pak, nggak boleh. Kenapa? Nanti khawatir Pak. Emang sampai racun. Begitu suami nembak terus mati. Nggak ada hubungan. Ya. Apa yang mau ditanyakan? Besok saya sama siapa? Tak jawab, PNKB. Ada di surat 52, ayat 21. Nggak ada yang dipisahkan sama Allah. Dalam surat 52, karena bukan cerai loh ya, bukan cerai sebabnya. Karena sebabnya bukan cerai, sebabnya kematian. Itu ada di surat 52, ayat 21. Berbeda dengan kalau cerai. Kalau cerai ya sudah, nanti jodohnya diganti lagi. Waladina amanu wa taba'athum zuriyatuhum biimanin alhaqna bihim zuriyatuhum. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'un limri'in bima kasabarahim. Orang-orang yang beriman, anak cucu mereka, semua itu dipertemukan dengan Allah. Dipertemukan dan tidak dikurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Setiap orang terkait dengan amal yang dikerjakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang penetapan ini udah nggak bisa dirubah. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semua bahwasanya dalam surat tadi, surat apa? Al-Hajj ayat 70, Al-Hadid ayat. Nah, sekarang ada yang bisa dirubah. Namanya mu'alat. Seperti apa? Nah, ini Allah tunjukkan di surat 13 ayat 11. Ini pelajaran kita malam ini memang bab takdir ya. Sudah pindah halaman sebenarnya. Ar-Radd surat 11 ayat 11. Rabbuna berfirman di sini
dalam surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 11 dengan kalimat oh ya betul. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfaduhunnahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an falam aradallah wa malakum min dunihi min wal. Baginya manusia ada malaikat yang selalu mencatat, menjaganya secara bergiliran dan mencatatnya dari depan dan belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Lihat nih kalimat Allah ini. Wa idza aradallahu biqaumin su'an falam aradallah. Dan Allah nggak akan merubah sebuah kaum apabila kaum itu sendiri tidak mau. Nah, ini namanya mu'alaq. Jadi ketetapan ada, tapi kau bisa menjadi baik tidaknya itu bisa dirubah. Namanya muamalah. Muamalah. Contoh nih. Ini pohon, Pak. Ini pohon. Pohon ini azalinya raya ambruk-ambruk, catatannya ada yang ketiban. Terus satu keluarga ini keluar rumah. Ini dia keluar rumah itu 6.30. Nah, sampai di sini, Pak. Rumah 6.40. Setelah jalan 6.42 kurang 3 menit ini ambruk nih. Istri walah dompet Joyo Keri sisa bawa balik lagi sampai rumah 6.45 ambruk ini blak 6.45 keluar tetap sing lanang sisan Keri mana asik kerja Keri balik sampai di sini tidak berdoa, tidak meminta keselamatan, tidak menjalankan Islam. Doaku yang bisa merubah qadar kecuali doa dan amal kebaikan. Coba kalau dia tadi nggak berdoa, nggak minta keselamatan, yang kemberuan siapa? Ya mobil ini tadi mungkin. Tapi karena itu maka Allah merubahnya. Sehingga Allah Rabbuna wa Ta'ala memberikan kita kesempatan dan melakukan perubahan ini yang disebut dalam dengan mu'alaq. Kalau mubromnya nggak bisa, mubromnya itu pohonnya itu mubromnya. Detik menit itu pasti pohon itu tumbang, itu nggak bisa dirubah. Dari bisa berubah. Dan tidaknya makanya keluarga yang soleh-soleh itu luar biasa. Ini ibu-ibu ada di sana ya? Ibu-ibu, halo, ada. Makanya, jenengan pengen punya keluarga yang bahagia kan? Nah, pengen. Ini ada contoh nih, ada 4 contoh ini. Mana yang ibu pilih? Keluarganya Nabi Nuh sama Nabi Lut. Ini suami. Qadarnya bergantung siapa? Manusia. Goibnya udah disiapkan, aja udah disiapkan. Qadarnya bergantung manusia. Bendina cangkruk, buka botol, mendem, dugem, gimana mau punya kekayaan, gimana mau sukses. Maka kodok kodar itu ada hubungannya dengan maka setiap hamba dalam ikhtiarnya diizinkan oleh Allah. Sehingga catatan dasarnya terpenuhi kalau dia mau nambah jumlah kekayaannya diizinkan. Diletakkan Allah di surat 3 ayat 14. Maka dalam surat 3 ayat 14 Allah katakan dengan kalimat zuyyaninnas hubusi syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqaddarati minad dhahabi
wal fidoti wa qalilil musammawat wal an'am wal hars dalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Diizinkan sama Allah dan dijadikan memang terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap anak, wanita, perempuan, harta benda yang bertumpuk, emas, perak, kuda-kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang. Tapi Allah katakan dengan kalimat dalika mataul hayatid dunia. Namun itu semuanya di dunia. Jadi kita diizinkan. Maka ketetapan seseorang itu sudah ditetapkan Allah. Dia kaya, dia miskin. Tapi kalau kita tidak melakukannya, maka sunatullah berjalan. Sebab agama kita ini agama sebab akibat. Agama kita ini sebab akibat. Iki jami mati mau bi. Oh diganti sih mas. Iki hari lepo Allah haji tahun jawab atau mengganti. Ya, saya tak pikir sudah mau Isa ini harus berangkat ke Sidoarjo. Nah sudah saudaraku. Maka di dalam kehidupan ini Allah Rabbuna wa Ta'ala mengatakan juga bahwa semuanya itu sudah ditetapkan. Namun perubahannya, nah ini perubahannya itu setiap tahun. Di saat apa? Malam qadar. Jadi saat malam qadar itu waktu mereka turun itulah perubahan qadarnya. Dan ini diletakkan di surat 13 ayat 1 sampai 4. Hammin wal kitabim mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin maka wa fiha fakullu amri hakim. Hamim, demi kitab Al-Qur'an yang menjelaskan kami berikan ini di malam yang diberkahi. Dan kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan semua urusan yang penuh hikmah. Makanya di surat 97-nya, di ayat yang keempatnya, nazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Itu mereka turun mengatur kembali itu semua urusan. Perubahan-perubahan ini tergantung dari amal kita. Maka disinilah Allah Rabbuna wa Ta'ala menetapkan yang ditetapkan hukum dan takdir. Maka Allah Rabbuna wa Ta'ala menetapkan azal, amal, rizki, jodoh dan yang semisalnya. Dan ada juga takdir yang berlaku setiap harinya. Sebagaimana Allah katakan bahwa kulli yaumal huwa fi, setiap hari adalah. Maka itu adalah bentuk takdir yang disebutkan Allah dalam surah 5 ayat 29. Wa fahada halaq qadri wa qad kana yukaffiru anhu huwain. Maka takdir itu telah diingkari oleh kaum-kaum qadariyah yang terdahulu. Sedangkan orang-orang yang mengingkarinya adalah orang yang semakin lama semakin sedikit jumlahnya. Sebab ahli sunnah wal jamaah semakin lebih memahami sesungguhnya orang mengingkari ilmu Allah adalah kafir. Kemudian manusia banyak yang tenggelam dengan masalah takdir. Mayoritas dari mereka meyakini ilmu Allah adalah sekedar tulisan. Padahal sebenarnya itu terjadi dan berulang serta terwujudkan dengan perubahan di setiap tahunnya. Alhamdulillah selesai. Sudah selesai. Oh, satu lagi yang tambahan. Dan takdir ini yang pertama disebut masyiah, kehendak. Ini azal yang pasti terjadi. Yang kedua qalqulah, itu karena penciptaan. Sehingga wajib diperhatikan tentang masyiah dan qalqulah adalah sebagaimana yang tadi disampaikan, diperhatikan masa setiap waktu yang dikehendaki keberadaannya oleh Allah. Tidaklah serta-merta mengharuskan itu adalah perintah olehnya. Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan, apa yang telah disepakati oleh para salaf yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki Allah juga tidak akan terjadi. Dan mereka menetapkan kehendak ini terhadap masalah cinta dan ridho pada Allah. Maka ketika Allah menetapkan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalaunya. Ketika Allah menghalau sesuatu, tidak bisa melanjutkannya. Buka surat 3 ayat 26.
Piye harape iki tulisannya tok 326. Artinya gimana? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya zuman tasya wa tudillu man tasya biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah itu kalau sudah menetapkan sesuatu, ketika seseorang ini akan dimuliakan, tidak ada yang bisa menghalangi. Siapa yang mau sama Allah dihinakan, tidak ada yang bisa menghalangi. Ini ketetapan Allah. Maka jelaslah bahwa Allah Ta'ala itu melakukan sesuatu yang dia kehendaki. Mengendaki apa-apa. Dan Allah paling tidak suka kepada apa yang dibenci. Maka kalau Allah tidak suka pada apa yang dibencinya, maka tidak mungkin Allah mentakdirkan seseorang dalam kondisi di tempat yang dibenci Allah. Saya ulang. Karena Allah membenci segala yang dibenci olehnya, maka tidak mungkin Allah meletakkan hambanya di tempat yang dibenci. Kan nggak lucu. Allah tidak suka maksiat, fulan ditaruh di maksiat, tidak mungkin. Fulan sing ngelutus ke maksiat. Enaknya bermaksiat itu takdirku, kan dia wedi. Ini gak diwedi, ini takdirku ini, itu gendeng, saya bilang, mohon maaf. Karena Allah membenci maksiat, tidak mungkin Allah meletakkan si fulan di maksiat. Kalaupun si fulan ke maksiat, hari itu lah meludus. Itu bukan dari Allah. Nah, ini maknanya. Jadi ketika Allah menetapkan dan Allah membenci segala yang dibencinya, maka tidak mungkin Allah meletakkan si fulan di tempat yang dibenci. Karena Allah mencintai orang yang bertakwa. Allah pun ridho terhadap orang yang beriman, beramal soleh, maka Allah senantiasa bergembira pada tempat hambanya, dan Allah tidak akan menyukai kerusakan, sehingga tidak mungkin manusia ditempatkan di tempat kerusakan. Dan ini adalah ridho Allah terhadap kita hambanya, dan dia tidak memerintahkan kepada perbuatan keji. Bahkan Allah berfirman, senantiasa berbuat yang keji. Wa kulidallika kana saitu inda rabbika makruh. Sebagaimana itu kejahatan dibenci oleh Allah. Surat 17 ayat 38. Jadi tidak mungkin Allah meletakkan hamba-hambanya di tempat yang dibenci oleh Allah. Kalau kok dia ada di sana, iku mergo arek ngelutus. Alhamdulillah, selesai. Dah, sekarang kita diskusi. Ada 10 menit ya? Ustaz? 6, 7, Atau dia menambahin nanti di 7 menit. Dari sini. Nah, nggak tak tutup ini berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malah penetapan pembaruan. Baik. Manusia pasti dapat malam qadar, pasti. Yang kafir dapat enggak? Halo, orang kafir dapat malam qadar enggak? Dapat. Siapa bilang enggak dapat? Dapat. Cuma catatannya pancet kafir sampai detik ini. Itu contoh. Dapat Pak, ini perubahan untuk ini semua manusia itu dicatat hari itu. Yang kafir ya dapat. Tapi catatannya sampai hari ini penetapan pembaruan pancet kafir ya Allah. Malah lebih nemen gitu misalnya. Ya, jadi ini masih tetap buka botol sampai hari ini, itu nggak berhenti, itu catatan perubahan yang terjadi. Nah, sehingga atas dasar ini, sehingga manusia itu bisa merasakan, bisa. Misalnya dulu nggak punya kretek untuk sholat rawatib, sekarang punya kretek, dia ngambil, ada qobliyah, ya ada loh orang tuh kadang suka penting fardu itu ada, tapi tiba-tiba dia tergerak hati, dia qobliyah diambil, yang ada ba'diyah diambil, dia kadang datang lebih awal, dia tahiyatul masjid, ini berarti perubahan kebaikan. Terus temennya biasanya merasakan, rodok meneng saya ini, biasanya cangkemmu, biasanya saya urusan cangkemmu itu, ini kok rodok meneng lagi gitu, berarti ada perubahan kebaikan. Biasanya suaramu enak bro, tapi namanya gak nyanyi ya bang, itu bisa yuk gak ngomong ngono gitu, ikut cowok nyanyi, ngomongnya wes fals, tambah nemen. Oh, ikut ngomong gini, wah, itu biasanya ngono, saya yuk gak tahu kok meneng nih, ikut wes, berarti perubahannya banyak, itu ada perubahan ya.
Oh bukan, itu kodar. Ya. Itu bisa berarti bisa. Bukan. Ya. Kodar. Jadi kita bisa berarti tidaknya kita. Nah ini kebetulan nih, saya lagi dapat ujian Allah. Ini bisa. Yang ini nggak bisa. Ini namanya trigger finger. Ya, ini bisa ini. Semua bisa. Kecuali yang satu ini. Ini bisanya kalau ditekuk. Ini namanya trigger finger. Sedangkan sebagai seorang finger style, itu kan mainnya di sini. Saya nggak bisa. Karena udah tak bisa kunci. Dikongkon, leren. Tapi kalau yang masih begini tidak masalah. Ya. Kalau hidayah itu karena dari tadi di Tirmidzi 2065 kan Allah mengatakan melalui Rasulullah, wala qad takhudhu minad du'a. Tidak ada yang bisa merubah itu kecuali doa. Nah, hidayah itu diminta atau dicari. Hidayah itu cuma dua bunyi. Minta dan mencari. Nah, berarti kalau cuma tak boleh hidayah, namanya pemancingan. Insya Allah nggak dapat, dapatnya ikan. Jadi kalau tak boleh hidayah di kolam pemancingan, insya Allah nggak dapat hidayah. Dapatnya apa? Ikan. Tapi kalau aku tak kenal Islam, yang tanggal ini, yang ini, pekan ini, jam ini, ustadz ini, tak, itu dapat. Berarti hidayah itu dicari. Dan baru Allah berikan hidayah. Ya ada sih yang tanpa mencari dapat, tapi itu khusus kayak Rasulullah. Rasul itu sudah ditetapkan. Dan Rasulullah itu sebenarnya kalau dipikir mencari juga mencari. Karena beliau seringkali menyendiri ke gua Hira untuk merenungkan tentang kehidupan. Beliau mencari. Nabi Ibrahim mencari sampai bintang dikira Tuhan. Sampai langit, sampai bulan, sampai matahari semua dikira Tuhan. Sampai akhirnya dia menemukan kebenaran hak oleh Izzat Rabbul Izzat Azza wa Jalla. Yang tidak seperti bulan sekarang ada, besok siang nggak ada. Tidak seperti matahari siang ada, malam nggak ada. Dia akhirnya menemukan. Nah, jadi hidayah itu bagian dari qadar dan ikhtiar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.